Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ana tuh diminta koleganya untuk membantu mengelola sebuah pasar. Nah kebetulan dengan pengalamannya beliau diminta untuk mendirikan koperasi pasar. Nah, Ana tanya ke orang tua Ana, ke bapak Ana, koperasi pasar itu apa yang mau dikelolanya? Ternyata koperasi simpan pinjam, bantuan modal. Nah, kemudian Ana coba jelaskan, kemudian beliau menjelaskan sistemnya, dan ternyata ya seperti yang lain-lainnya, memberikan modal, kemudian mengembalikannya ada kelebihannya, misalnya 1 juta, dikembalikan 1.200.000 gitu ya. Jangan langsung. Nah, Ana udah sampaikan menurut paman Ana yang Ana tahu ini riba gitu ya. Nah, kemudian alhamdulillah sih orang tua Ana nerima gitu ya. Nah, cuma pertanyaannya mungkin adakah solusi Ustadz dalam pengelolaan koperasi bantuan modal kepada para pedagang yang sesuai syariah? Itu yang pertanyaan pertama. Kemudian pertanyaan kedua, satu-satu dulu Budi. Ya? Satu-satu dulu Pak Budi. Iya, itu Ya. Ustadz. Yang ini bisa dirubah menjadi syariah, di mana katakan bentuknya, sistemnya bagi yang menyetorkan dananya bukan bentuk pinjaman. Dananya bentuk adalah keikutsertaan modal, investasi. Kalau untung di akhir tahun berarti dananya naik. Kalau rugi di akhir tahun berarti dananya berkurang. Jelas? Itu bisa kok dilakukan. Dan akadnya adalah mudharabah. Bagi umpamanya pedagang yang menyetorkan dana, buatkan 2 pilihan. Yang satu dananya adalah yang ingin bertambah tapi siap kurang kalau terjadi kerugian dan untuk menyerahkan kepada siapa penambahan modal ini tentu dicek dulu, mungkin pembukuannya, mungkin profesionalismenya, kejujurannya dan semangat kerjanya dan seluruhnya. Kalau layak diberikan, carikan umpamanya siapa saja yang mau ikut umpamanya dalam tabungan yang mudharabah ini. Kemungkinan ada bertambah, tapi kan kita nggak tahu, namanya usaha kan semua kita tahu, mungkin untung mungkin rugi. Ketika rugi maka dana kalian akan berkurang sebesar porsi modal kalian. Umpamanya ada para pedagang di pasar tadi yang butuh penambahan modal umpamanya 10 juta. Ya, silahkan Bapak Anda buka umpamanya saham per orang. Kalau terlalu besar mungkin kasihan, berat juga mereka. Per orang umpamanya store 100.000, berarti butuh 100 orang kan ya? Iya. Ya, satu saham 100.000 rupiah, berarti 100 orang. Bisa jadi maksimal umpamanya 10 saham 1 juta. Bisa jadi yang ikut ada 10 orang, selesai dengan nilai saham 1 juta. Bisa jadi ikut 50 orang, begitu. Setelah terkumpul, dan tugas Bapak Anda sebagai pengelola mengecek kelayakan orang ini. Karena di pasar kan bisa ditanya ke tetangga sebelahnya, ke suppliernya, ya, bagaimana orang ini jujur atau tidak sifatnya. Ya, kalau cek laporan keuangannya mungkin repot juga, orang pasar nggak punya laporan keuangan terkadang. Ya, maka lihat kejujurannya dan semangat dia bekerja dan profesionalismenya. Kalau layak, serahkan dana tadi. Ini ada dana dari teman-teman yang invest, ya, dan mereka siap untung dan rugi, tapi kamu pertaruhkan reputasi kamu dalam dagang. Kalau rugi mereka siap rugi, tapi kedepannya mungkin mereka tidak akan mau membantu Anda sama sekali dalam invest ini. Tapi kalau tahun ke depan kamu maksimal dan alhamdulillah dapat keuntungan, tentu kedepannya kalau butuh dana berapapun mereka akan siap ketika dana mereka bertambah. Maka bagi yang penerima modal dia dapatkan dengan cara halal bukan dengan riba, berarti insya Allah akan diberkahi usahanya. Bagi yang investor maka akan diberkahi pertambahan hartanya. Dan bagi orang tua Anda,
mempertemukan dua orang dalam kebaikan mencari rezeki Allah Azza wa Jal. Andai pun dia tidak dapat fee, dia boleh dapat fee dari hal itu. Andai pun dia tidak dapat fee umpamanya, tapi dia mendapatkan kebaikan yang besar di sisi Allah, menyebabkan orang-orang tidak jadi berbuat riba, mendapatkan kebaikan bagi semuanya. Paham, Ustaz? Jelas? Jelas, Ustaz. Baik. Mungkin pertanyaan kedua, Ustaz. Apabila orang tua anak kan sudah, anggaplah misalnya tetap koperasi yang didirikan tuh sebutan pinjam yang seperti riba tadi, dan orang tua anak menolak untuk mengelola itu. Tetapi mungkin koleganya menawarkan untuk mengelola bagian yang lain. Misalnya dia mendapat upah 2 juta per bulan. Nah, karena keuntungan dari pasar ini ada kontribusi dari koperasi yang riba tadi, apakah perlu dari 2 juta ini harus dikeluarkan persentase kontribusi koperasi yang riba tadi supaya yang upahnya itu menjadi halal, Ustaz? Ya, mumpung orang tua Anda tahu dan dia sadar dan Anda pun sudah tahu mengerti caranya, jangan andaikan-andaikan. Maksimal bekerja untuk menerapkan yang syariah tadi, yang akan membawa kebaikan kepada semua orang yang ada di pasar, dan pasar akan diberkahi. Di masa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Umar melarang la yadkhulu fi suqina illa man yafqahu dinana. Tak boleh masuk ke pasar ini kecuali orang yang mengerti agama kami tentang transaksi muamalat. Bahkan Ali bin Abi Thalib sambil bawa alat pemukul, dia mengatakan, kalau kalian tidak mengerti riba, sungguh kalian para pedagang akan terbentur dengan riba, akan terbentur. Karena dari kalianlah riba muncul di pasar ini, sehingga menyebabkan pasar-pasar kaum muslimin menjadi tidak berkah, menjadi pasar yang hancur adalah karena riba yang mereka lakukan. Ya. Maka yang paling penting dibenahi adalah ini. Jangan andaikan-andaikan, bilang ke bapak kalau mereka tidak mau transaksi di koperasinya sesuai syariah, tolak semuanya. Ya, biar kalau ternyata itu terjadi dan bagus, Masya Allah, pasar yang dikelola oleh Bapak Anda mungkin menjadi bisa pasar percontohan senasional. Baik, Ustaz. Ya. Syukran, Ustaz. Allah barik fiik. Nah, barakallahu fiik. Dan yang satu lagi usulan, mumpung orang tuanya sebagai pengurus pasar. Ya. Yang satu lagi usulan saya, minta ke Bapak Anda adakan di pasar itu namanya tempat pengaduan transaksi antara pembeli dan penjual. Ya, itu yang keluhan. Kalau pasar di pasar itu ada tempat pengaduan keluhan dan ada penyelesaian langsung di waktu itu tanpa harus membawa kepada mahkamah. Masa belanja cuma 100.000 harus dibawa ke polisi, ke mahkamah pengadilan, kapan selesainya? Ya, ya, itu sangat bagus. Minta adakan umpamanya seorang yang mengerti ilmu syar'i duduk di sana, ya bagaimana masalah gajinya atau itu uruslah bagaimana baiknya, ya, yang dia secara syar'i bisa menentukan dan bisa mengajarkan juga para pedagang tadi. Apalagi kalau di pasar tadi ada musola atau masjid, pada saat sholat zuhur tadi dia bisa memberikan ceramah 10 menit atau 14 jam tentang akad-akad yang dibenarkan oleh syariat dan bagaimana mendapatkan harta dengan yang halal dalam berdagang tadi dan mendapatkan keberkahan. Itu juga sangat penting. Dan di masa kaum muslimin dari awal, orang seperti ini ada di pasar-pasar kaum muslimin ditunjuk oleh negara. Ya, negara menunjuk seperti ini, dan bahkan per pedagang punya dewan syariah sendiri. Ya, Dr. Nazir Ahmad dalam salah satu bukunya menukil dari salah satu ulama dalam mazhab Maliki pada abad ke-7 Hijriah, masih belum terlalu jauh, sekitar 7 abad yang lalu. Itu para pedagang yang belanja, pergi belanja ke Syam, ke Yaman, kemana, itu mereka dalam perjalanan membawa seorang penuntut ilmu syar'i, ya, untuk dijadikannya sebagai pengawas syariahannya dalam transaksinya dia. Ya,
Apalagi ini pasar, dan pasar-pasar kaum muslimin ada seperti itu. Kalau tak ada khalifah masuk ke pasar dan mengusir, dan di masa Imam Malik diminta oleh Harun al-Rashid, khalifah di waktu itu, untuk masuk ke pasar dan menguji orang-orang yang ada di pasar tentang muamalat, tentang masalah riba. Mana yang tidak tahu disuruh keluar dari pasar, nggak boleh dagang, nggak boleh dagang sampai mengerti ilmu muamalat tadi secara umum, baru boleh dagang. Karena kalau tidak mengerti, dari keadianlah riba muncul dan menjalar di negara kaum muslimin. Memang ada lembaga resmi riba, yaitu bank konvensional ada. Tapi kalau kita tidak mengerti ilmu syar'i, di pasar-pasar kaum muslimin setiap saat riba dilakukan, dan gharar dilakukan, dan penipuan dilakukan, kezaliman dilakukan. Ini fungsinya seperti tadi. Kalau langsung Anda pecat, Anda suruh bapak Anda mencat para pedagang semuanya, mungkin juga tidak bagus. Sekarang orang jauh dari syariat Allah seperti tadi. Mungkin setiap hari ada kajian 1/4 jam menjelaskan satu prinsip Islam dalam berdagang, ya, dibuat dengan silabus yang rapi dan teratur, disampaikan mungkin berganti-ganti ustaz yang menyampaikannya, ya. Nanti setelah mereka sadar dan mengerti, ya, baru Anda munculkan, oleh bapak Anda, ini maksud saya, bapak Anda baru mendatangkan, bila ada sengketa bisa langsung diselesaikan, sehingga orang nyaman masuk ke pasar itu. Kalau dia ditipu oleh pedagang, timbangannya atau barangnya tidak bagus, dia tinggal bawa ke tempat pengaduan di pasar itu, kemudian langsung diselesaikan dengan si orang tadi, dia panggil si pedagangnya dan diselesaikan, sehingga tidak berpanjang-panjang urusannya. Saya masih ingat waktu saya di Arab Saudi, ada teman dia beli aki di toko aki, ya. Kemudian setelah dia pasang, ternyata aki mobilnya masih bagus. Lalu dia ingin kembalikan ke sana, si tukang akinya nggak mau terima. Lalu pas polisi ada lewat, dia panggil. Mungkin ini negara kita tidak terjadi. Polisi bilang, dia panggil, lalu dia bilang cerita begini. Lalu polisi datang ke tukang aki tadi, ambil akimu, kembalikan uang dia. Si tukang aki nggak bisa berbuat apa-apa, yang kembalikan uang orang tadi. Ya, di sini hidup menjadi nyaman, tentram dan tenang, sehingga orang tidak akan terzalimi bila ada ini dilakukan oleh, ya, mumpuk, ya, alhamdulillah negara kita memang tidak mengcover hal seperti ini, tetapi juga tidak melarang. Maka ada kesempatan bisa berbuat baik, dan tidak perlu dinamakan dengan pasar syariah, karena kalau ada nama malah bikin ribut. Tapi kalau isinya sesuai dengan syariah, tidak ada masalah, orang senang. Itu kan memberikan keadilan bagi semua pihak, dan itu salah satu makna dari dasar negara kita, Pancasila. Tidak akan menolak mereka. Tapi kalau Anda bilang ini pasar syariah, nanti mereka akan membuat isu radikal segala macam. Masa pasar radikal? Pasar yang adil artinya harusnya. Taib. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ